Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Korpas dan Bapak Ibu TFL. Saat ini kita akan memberikan contoh pengisian data SIM untuk penginputan oleh TFL. Yang pertama, Bapak Ibu, kita ambil link SIM IBM kita. Oke, sudah muncul. Selanjutnya kita masukkan username. Jadi penginputan username ini adalah penginputan melalui nick Bapak Ibu TFL. Kita ambil contoh ya, kita buat akun dummy. Selanjutnya password ini nanti akan kami beritahu di KMT ya kepada Bapak Ibu Korpas bahwa passwordnya TFL nanti akan kami beritahu passwordnya nanti. Kita coba dulu password ini dan kita login. Oke, setelah kita bisa login ya, kita bisa login ke aplikasi. Selanjutnya kita klik input kegiatan berjalan, dan kita akan mencoba memasukkan data-data SIM IBM di desa Sanimas. Oke, akan muncul yang pertama adalah profil ya, dari toolbarnya profil. Tahapan kegiatan ini terbagi 3 juga: tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan fisik, dan tahap pasca pelaksanaan. Selanjutnya untuk lahan pemanfaat dan kontrak dan pelaku program. Ini ada terbagi 2, data kontrak dan data pelaku program. Selanjutnya pencairan dana, fisik dan keuangan. Setelah itu kegiatan penguatan kapasitas, kendala dan permasalahan, serta laporan bulanan. Nanti akan kita detailkan satu persatu. Selanjutnya kita input klik profil desa. Oke, sudah muncul dan kita klik ya, kita klik desanya Tanjung Berudi. Oke, dan muncul data seperti ini. Silakan Bapak Ibu TFL melakukan pengisian. Contoh untuk yang luas wilayah itu setelah kita cari informasi ya, untuk luas wilayah atau luas desa. Yang dimaksud luas wilayah ini adalah luas keseluruhan di satu desa Tanjung Berudi ini. Oke, kita buat 75.000 meter persegi, dan jumlah penduduknya itu adalah data yang Bapak Ibu dapatkan di desa tersebut, baik melalui kelurahan atau melalui kepala desa. Jadi ini adalah data profil, data awal atau data existing yang terbaru. Kita masukkan saja 1.500. Dan khusus untuk pengisian data SIM, kita tidak ada memakai tanda baca seperti titik, koma, tanda petik, itu kita tidak memakai. Jadi memang harus tanpa tanda baca dalam penginputan data. Untuk laki-lakinya 700, untuk perempuannya 800. Oke, selanjutnya untuk jumlah kakak sekitar 350 kakak. Untuk jumlah keluarga MBR itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah ya, sekitar segini ya. Dan data ini silakan Bapak Ibu minta ke kelurahan atau ke kepala desa untuk data-data profil ini. Apakah
jumlah rukun warga atau dusun atau lingkungan ada. Kalau memang tidak ada, silahkan diisi angka 0. Jumlah rukun tetangga apakah ada, kalau tidak ada diisi angka 0. Selanjutnya jumlah kepemilikan jamban KK. Oke, ini 50 ya, 50 yang kakaknya yang menengah ke atas. Kita isi misalkan 50 kakak. Kenapa 50 kakak? Karena memang MBR-nya 300, berarti dari 350 kakak MBR 300, otomatis menengah ke atas itu 50 kakak. Rata-rata sih untuk pengisian untuk kakak yang menengah ke atas itu rata-rata sudah mempunyai jamban atau septic tank. Selanjutnya untuk MCK, selanjutnya kondisi pelayanan air limbah untuk BABS ya, buang air besar sembarangan, itu adalah kakak yang tidak layak ya, yang belum ada akses dari yang masih melakukan akses BABS ya. Selanjutnya jamban pribadi ada sekitar 290-an. Ini datanya bisa Bapak Ibu, kita cuma melakukan uji coba pengisian ya. Oke, silakan nanti datanya diminta ke kelurahan atau ke kepala desa. Dan pastikan Bapak Ibu ya, untuk yang data-data ini adalah data resmi atau data asli. Karena kenapa? Karena nanti dari keterisian data profil ini kita bisa melakukan tindak lanjut ke depan. Stunting di variabel, misalnya ada 1, stunting 0. Kesediaan tenaga kerja adalah kesediaan tenaga kerja dari desa tersebut, misalnya 10 orang bisa 10 jiwa. Jarak antar rumah silakan dipilih kurang dari 50 meter, 50 sampai 100 meter, dan besar dari jaraknya 100 meter. Kita coba pilih kecil dari 50 meter. Topografi itu berbukit, silakan dipilih apakah datar, berbukit, landai, atau curam. Akses jalan ini ada 3, aspal, tanah, dan beton. Kita coba pilih tanah. Sumber air, apakah sungai, danau, sumur, dan mata air. Oke, kita coba ambil sungai. Jarak tangki septic tank ke sumber air bersih, akan nanti dipilih apakah kecil dari 10 meter atau besar dari 10 meter. Setelah itu kita submit datanya. Kita ada ketinggalan dalam pengisian BABS dan tidak memiliki akses sama yang sanitasi yang layak ya. Oke, 290 sesuai data di atas. Kita submit data, maka data akan tersimpan. Oke, bagaimana caranya setelah Bapak Ibu dalam penginputan data, kita bisa cek lagi datanya. Oke, dan ini adalah
data-data yang diinput tadi. Dan kalau memang ada perbaikan data, silahkan diinput data terbaru ya, atau diedit data yang sudah ada, nanti di submit, maka akan tersimpan data terbaru tersebut atau data yang terupdate. Oke, ini untuk profil. Selanjutnya tahapan kegiatan itu dibagi 3, ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan fisik, dan tahap pasca pelaksanaan. Kita ambil tahap perencanaan. Oke, sudah muncul dan isinya seperti ini. Untuk koordinasi awal dan pengumpulan data sekunder, silahkan diklik ya. Klik kanan boleh atau diklik langsung. Kalau saya biasanya klik kanan agar bisa terbuka jendela baru. Oke, data sudah terbuka. Silahkan diklik tanggal berapa dilakukan sosialisasi warga untuk desa Sanimas ini di desa Tanjung Berudi, Provinsi Aceh. Misalnya dilakukan di bulan Juni, tanggal 3 Juni. Oke, apakah pelaksanaan dilakukan 1 hari atau 2 hari? Kalau memang 2 hari, berarti kita menginput tanggal 7. Untuk di data ini Bapak Ibu ya, kita tidak boleh mengetikkan tanggal, kita hanya bisa memilih di sini. Mengetikkan tanggal juga bisa, tapi di sistem kita tampilannya akan berbeda. Jadi dianjurkan atau diwajibkan kita memilih tanggal yang sudah ada. Dan kondisi saat ini, kalau memang hanya 1 hari, silahkan dipilih tanggal 3 bulan Juni. Selanjutnya, jumlah orang yang mengikuti kegiatan silahkan diinput sesuai dengan absen peserta yang hadir. Misalnya peserta yang hadir itu 21. Silahkan diinput berapa orang sih yang jumlah perempuan yang hadir. Misalnya 12, sementara yang laki-laki 9. Dari jumlah yang hadir ya, berapakah masyarakat yang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, misalnya 18. Oke, selanjutnya kita melakukan upload foto, dan mohon jadi catatan ya, untuk upload foto itu formatnya berupa JPEG ya, JPG atau JPEG, itu maksimal 10 MB. Oke, kita coba ya. Dan foto yang diupload adalah foto yang difoto sewaktu melakukan sosialisasi. Ini sebagai contoh aja ya. Oke. Dan jika sudah detect seperti ini, berarti foto kita sudah dibaca oleh sistem, tapi belum tersimpan. Dan jangan lupa itu upload berita acara. Jadi Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan ya, sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, jangan lupa itu membuat berita acara kegiatan. Oke, kita coba upload berita acara berupa PDF ya, kalau berita acara. Ini contoh PDF. Oke, setelah itu dirasa sudah lengkap data yang sudah diinput ya, nggak ada yang kosong lagi. Kita submit data. Oke, data yang sudah kita input tadi tersimpan. Buktinya apa? Buktinya seperti ini. Dari mode
submodul koordinasi awal dan pengumpulan data sekunder itu sudah muncul tanggal yang kita input tadi. Kalau ingin memeriksa, silahkan diklik tanggal tersebut, akan muncul data yang kita upload tadi, termasuk foto, termasuk berita acara berupa PDF. Oke, ini untuk sosialisasi. Selanjutnya sosialisasi di tingkat desa. Untuk pengisian datanya kurang lebih sama ya. Kita buat tanggal 7 Juni. Ini sebagai contoh aja ya Bapak Ibu ya. Jadi dari tutorial ini biarpun dia TFL baru dan belum pernah ya, tapi dengan kita usahakan dengan video ini Bapak Ibu TFL dan Kodfas ya, mengerti dan cepat paham dengan cara pengisiannya. Untuk sosialisasi itu misalnya tingkat desa yang hadir 39, kita buatkan 45 karena memang banyak warga yang hadir. Laki-laki 25, perempuan 20. Warga MBR yang hadir 35. Oke. Dan ini data-data ini sesuai dengan berita acara kegiatan ya Bapak Ibu ya. Berita acara kegiatan di sosialisasi di tingkat desa. Jangan lupa Bapak Ibu juga ambil foto sewaktu melakukan sosialisasi tersebut. Ini sebagai contoh aja fotonya ya. Oke, dan format berita acaranya ini sebagai contoh berupa PDF, kalau foto berupa JPEG. Di submit karena sudah lengkap ya datanya, dan buktinya data tersimpan adalah muncul tanggal di submodul sosialisasi di tingkat desa. Oke, selanjutnya kampanye perilaku hidup dan hidup bersih dan sehat PBS. Jadi untuk yang Sanimas ini PBS tahap 1. Oke, kita buka datanya. Waduh, toggle tutup ini dulu, kita buka lagi. Oke, kita tutup yang tadi agar tidak meragukan. Oke, ini dia untuk yang PBS 1. Tanggal dilaksanakan tadi tanggal 7, kita menurunkan majukan ke tanggal 13 Juni. 13 Juni. Oke, dilaksanakan 1 hari. Yang hadir sebanyak 28 orang PBS-nya. Laki-laki 5, perempuannya 23, karena rata-rata yang banyak dalam perempuan yang banyak ikut dalam kampanye PBS ini. Selanjutnya warga MBR 25. Jangan lupa upload foto berupa JPEG. Ini sebagai contoh aja ya, foto yang kita upload. Dan ini berita acara kegiatan. Untuk yang format berita acara ini silahkan dilihat di juknis ya. Setiap kegiatan ada dibuatkan berita acaranya. Kita submit. Oke, untuk yang PBS sudah tersimpan karena sudah muncul tanggal di PBS. Selanjutnya kita input identifikasi dan verifikasi lapangan terhadap calon penerima manfaat. Untuk pengisiannya kurang lebih sama.
tadi tanggal 13 ya, 13 Juni, kita bisa ambil tanggal 18 Juni karena waktunya pasti ke depan terus. Orang yang mengikuti kegiatan pemetaan sosial sekitar 20, yang laki-laki 15, yang perempuan 5, MBR 18. Oke, dan jangan lupa sewaktu melaksanakan kegiatan silakan diambil foto kegiatan, dan jangan lupa berita acara ya, format berita acara dibuatkan juga yang nantinya untuk diupload. Oke, loh kok ini format berita acara adalah JPEG, ini hampir terjadi kesalahan. Oke, dan kita submit data. Oke, data sudah tersimpan. Kita tutup dulu satu yang tadi. Penyusunan peringkat daftar calon penerima manfaat. Kita open. Oke, aduh. Oke, kita open lagi. Tanggal pelaksanaan tadi 18 Juni ya. Kita buatkan misalnya 21. Lebih sama ya Bapak Ibu ya, untuk yang pengisian datanya. Sesuaikan tanggal dan jumlah yang hadir dan silakan diikut ke aplikasi. Pemilihan tim pengelola dan tim pelaksana. Ini yang jumlah hadir. Laki-laki 30, perempuan 15, warga MBR 40. Ini sebagai contoh, jangan lupa sewaktu dilaksanakan kegiatan silakan diambil fotonya. Silahkan upload dokumen berita acara, dan dokumen berita acara berupa PDF. Kalau memang belum PDF, silahkan di-convert dulu ke PDF. Setelah lengkap, kita submit data. Oke, sudah tersimpan. Kita tutup satu yang tadi. Kita sudah melakukan pengisian di penyusunan peringkat daftar calon penerima manfaat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita melakukan penginputan rembuk pembentukan KMP dan fakta integritas. Kita open dulu. Oke, dari rembuk pembentukan KMP dan fakta integritas nanti akan didapatkan data-data ya Bapak Ibu ya, dan silahkan dimasukkan data-data tersebut. Contoh, nama KMP biasanya KMP tergantung KMP-nya ya, tergantung masyarakatnya apakah nama KMP-nya sesuai dengan nama desa atau berbeda, tidak masalah. Kita buat contoh seperti ini. Nomor HP, silahkan dimasukkan nomor HP ketua ya, angka lengkap. Oke, tanggal pembentukan silahkan dipilih
Misalnya tanggal pembentukan 24 Juni. Jumlah anggota adalah jumlah anggota KMP ya. Ini pembentukan KMP, misalnya anggotanya 9, perempuannya misalnya 2, MBR-nya misalnya 8. Dan jangan lupa upload foto pemilihan KMP dan SK penetapan KMP. Upload SK penetapan KMP. Nanti silakan dicek formatnya di Juknis. Ini sebagai contoh aja agar data ini terisi. Selanjutnya fakta integritas. Jadi sewaktu melakukan pemilihan KMP juga dibuatkan fakta integritas. Tadi tanggal 24 ya, Juni. Selesai 24 Juni. Selamat, silahkan diisi. Jumlah anggota, dan upload foto. Di fakta integritas intinya datanya sama dengan data KMP. Oke, setelah data dirasa lengkap, silakan submit data. Oke, kita cek kembali apakah datanya sudah tersimpan. Oke, sudah. Selanjutnya pemetaan sosial dan sanitasi. Kita hapus yang ini dulu, yang belakang ya, karena kita udah ada yang terbaru. Pemetaan sosial dan sanitasi. Pemetaan sosial dan sanitasi. Oke, kurang lebih sama ya dengan pengisian. Yang penting Bapak Ibu ada dokumen-dokumen, ada foto-foto sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pemetaan sosial. Oke, sebentar dulu. Jumlah yang mengikuti misalnya 24, laki-laki 20, perempuan 4, MBR 20. Kita upload foto dulu. Foto, upload berita acara kegiatan. Kita submit data dan kita post dulu sebentar ya, orang Razan. Kita post sebentar. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Tadi terakhir kita di pemetaan sosial dan sanitasi, datanya udah tersimpan. Kita lanjut ke penetapan penerima manfaat. Oke, kurang lebih sama. Tadi tanggal 27. Silahkan diinput datanya. Penentuan penerima manfaat tanggal 28 misalnya ya, tanggal 28, dan orang yang mengikuti sekitar 30 orang, laki-laki 25, perempuan 5. Ini sesuai dengan daftar absen yang dilakukan kepada peserta yang hadir. Ini sebagai contoh saja. Silahkan masukkan foto sewaktu melaksanakan kegiatan. Diambil fotonya, habis itu di-upload dokumen berita acara.
jangan lupa juga dibuat. Setelah itu disubmit. Oke, data sudah tersimpan di penetapan penerima manfaat. Selanjutnya penyusunan rencana kerja masyarakat. Nah, ini harus hati-hati juga ya Bapak Ibu ya, karena memang ini agak riskan dan banyak terjadi kesalahan. Kita coba di tanggal 1 Juli, dan yang dimaksud adalah tanggal pelaksanaan selesai itu adalah tanggal di mana sewaktu melaksanakan pembuatan RKM ini selesai itu adalah sudah selesai. Kita ambil waktunya 1 bulan, jangan dibuat 1 hari ya. Kalau kita ambil tanggal 1 berarti jeda waktu pembuatan RKM hanya 1 hari. Sementara seharusnya ya yang diinput ke SIM ini untuk penyusunan RKM tanggal selesai dilaksanakan pembuatan RKM. Kita ambil contoh 1 bulan ya, tanggal 1 dimulai, tanggal 31 selesai. Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembuatan RKM ini ada berapa dari KP-SPAM-nya ya, bukan masyarakat ya, tapi pengurus KP-SPAM bisa jadi 9 atau 8, kita buatkan 9 saja. Ini 7, perempuannya 2, dan warga MBR 7 atau 8 sesuai dengan kondisi lapangan. Dan jangan lupa di-upload dokumen RKM ya. Khusus untuk dokumen RKM ini itu untuk pengisian datanya berupa PDF, dan dokumen yang di-upload lebih dari 100 mega atau 100 mega atau 150 mega masih sanggup tersimpan di aplikasi kita. Jadi memang khusus ya untuk yang RKM, dokumen RKM berupa PDF 100 mega pun akan tersimpan di SIM kita. Oke, kita ada 3 file yang diupload. Yang pertama dokumen RKM, yang kedua dokumen DED, dan yang ketiga dokumen RAB. Kita coba aja ya sebagai contoh. Kita cari datanya dulu, ini sebagai contoh saja. RKM sebentar. Oke, sebentar saya cari dulu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya untuk upload RKM. Kita klik dan kita ambil RKM-nya seperti ini. Oke, dan untuk RKM ini memang kalau filenya besar memang agak lama nanti untuk save ini. Data tersave di
aplikasi kita, karena tergantung dari jumlah dokumen ya, jumlah dokumen, berapa mega dokumen itu berpengaruh pas waktu kita save as atau submit data. Oke, kita upload foto seperti biasa. Kita ambil dua fotonya ini, dan jangan lupa di-upload juga ya dokumen berita acara. Oke, setelah itu kita submit. Dan ini memang butuh waktu agak lama ya, karena dokumen RKM kita besar. Dan jangan lupa untuk RKMDD dan RAB ini pastikan seluruh tanda tangan dan stempel itu lengkap semua. Jatuhnya dokumen RKMDD dan RAB seluruhnya tanda tangan sudah lengkap dan stempel-stempel sudah lengkap, baru di-upload ke SIM kita. Oke, ini masih agak lama ya, karena memang dokumen kita agak besar. Kita tunggu aja. Kita tunggu sampai prosesnya tersimpan nanti. Kita tunggu aja. Dan pastikan untuk pengisian data SIM ini jaringannya stabil, karena bisa jadi sewaktu kita submit data jaringan putus, maka data itu tidak akan tersimpan dan kita terpaksa harus input ulang. Jadi tolong hati-hati, dan poin penting yang paling penting adalah internet harus stabil. Oke, kayaknya udah tersimpan. Kita cek lagi. Oke, kayaknya nggak tersimpan ini. Ya, tidak tersimpan. Kalau datanya jaringannya kurang stabil ya kayak gini Bapak Ibu ya, datanya tidak tersimpan. Oke, coba kita ulang lagi. Satu, langsung merekam. 7 2 MBR 8. Coba kita, apakah harus dikompres dulu? RKM DED RAB. Kita masukkan foto. Kita masukkan berita acara. Kita submit data lagi. Kayaknya jaringan putus. Biasanya untuk yang upload dokumen ini ya wajib stabil. Kalau nggak stabil
susah Bapak Ibu. Oke ya, seperti itu aja untuk yang pengisian RKM. Kita skip aja dulu ya, karena nanti ini masih panjang, masih banyak yang akan dijelaskan. Intinya kalau bisa RKM Bapak Ibu itu diperkecil kapasitasnya, jangan terlampau besar, karena nanti berpengaruh dalam penginputan upload dokumen RKM. Oke, untuk RKM nya kita skip dulu. Kita lanjut di verifikasi RKM ya. Verifikasi RKM, tanggal mulai verifikasi tadi pertanggal 31 Juli ya. 31 Juli kita verifikasi tanggal 1 Agustus. Dan untuk verifikasinya butuh waktu seminggu, berarti 1/7. Masukkan nama PIC atau KI pelaksana atau tim teknis, misalnya tim teknisnya Budianto ya. Dan untuk jumlah orang yang mengikuti kegiatan adalah jumlah berapa orang jumlah yang melakukan verifikasi RKM. Jadi total secara keseluruhan ya, total secara keseluruhan untuk verifikasi RKM ini. Misalnya dari tim teknis dan tim yang ada di PPK itu berjumlah 15. Laki-lakinya 12, perempuannya 3. MBR-nya 5. Kalau memang tidak ada MBR, silahkan isi angka 0. Dan jangan lupa upload berita acara verifikasi RKM. Jadi jangan lupa berita acara verifikasi RKM disiapkan dan diupload ke SIM kita. Setelah itu kita submit. Oke, sudah tersimpan. Kita lihat dulu apakah tanggalnya udah keluar. Oke, sudah. Selanjutnya penanda tanganan kontrak kerja atau PKS ya. PKS. Oke. PKS dilaksanakan. Silakan nanti PKS-nya dimasukkan tanggal misalnya 5 Agustus, September, Oktober, berarti di bulan Oktober. Karena untuk yang PKS atau kontrak kerja 90 hari sampai 120 hari. 4. Oke. Jangan lupa jumlah yang jadi gini, untuk yang jumlah orang yang mengikuti kegiatan penanda tanganan kontrak kerja adalah berapa orang perwakilan dari Desa Tanjung Beurudi ya, berapa orang perwakilan, bukan berapa orang yang hadir semua ya, yang hadir semua di acara penanda tanganan kontrak kerja. Biasanya kalau di Aceh ini itu seluruh lokasi-lokasi tahun 2024 ya, nanti diminta kumpul ke kantor PU dan kantor PPK-nya. Kalau lokasinya puluhan, maka yang akan hadir ratusan. Jadi untuk datanya pasti anomali itu. Kalau kita hitung jumlah pengurus yang hadir, maka datanya valid. Contoh dari 9 orang anggota KKM tadi, yang hadir cuma 5. Laki-laki 4, perempuan 1. Dan MBR-nya ke-55 masyarakat MBR. Jadi tolong hati-hati ya, nanti
masih ada ya ditemukan anomali data di jumlah peserta yang hadir pada waktu penandatanganan kontrak kerja. Masukkan foto sewaktu PKS, masukkan berita acara. Oke, di submit. Oke, kita cek apakah tanggalnya sudah masuk. Oke, sudah masuk. Berarti data kita sudah tersimpan. Selanjutnya untuk tahapan perencanaan ya, tahapan kegiatan, tahapan perencanaan yang terakhir adalah pembukaan rekening KMP. Kita buka dulu SIM-nya. Oke, tanggal pembukaan rekening silahkan sesuai dengan buku rekening. Misalnya pembukaan rekening Juni. Nama bank silahkan, kalau di Aceh namanya Bank Aceh. Nama pemilik rekening adalah silakan masukkan sesuai dengan buku rekening. Nomor rekening silakan dimasukkan. Setoran awal adalah setoran yang diberikan sewaktu pembuatan rekening KMP. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, tergantung banknya ya, bank masing-masing. Upload foto buku tabungan adalah yang diupload adalah foto ini berupa JPEG ya, berupa JPEG foto lembaran pertama yang menampakkan rekening, nomor rekening. Oke, coba kita ambil dulu fotonya. Keuangan. Kita cari dulu. Cari dulu datanya, kita pause sebentar. Oke, kebetulan saya kelupaan ya mengambil foto buku tabungan ya, buku tabungan pada tahun 2023. Jadi nanti untuk yang diupload itu adalah foto buku tabungan yang lembaran pertama yang menunjukkan nomor rekening dan pokoknya yang difoto adalah lembaran pertama foto buku tabungan atau pembukaan rekening. Setelah itu nanti fotonya silahkan diupload di sini berupa JPEG ya, Bapak Ibu, yang berupa JPEG maksimal 10 MB di submit data. Oke, berarti untuk yang tahapan perencanaan itu kita jatuhnya setelah mengisi data tadi udah lengkap semuanya, kecuali yang tadi ya, yang RKM ini karena memang jaringan kurang stabil dan filenya terlalu besar jadi nggak tersimpan. Kalau memang RKM-nya Bapak Ibu untuk file PDF-nya bisa dikompres ya, diperkecil lagi, itu sebenarnya bisa. Kebetulan data yang saya tarik pada tahun 2023 yang saya coba upload tadi itu filenya besar, di atas 100 MB, dan kebetulan ya jaringan SIM bukan jaringan SIM ya, jaringan hotspot HP ya untuk pengisian data SIM ini juga kurang bagus, jadi untuk file besar tidak tersimpan. Oke, dan sekian saja untuk tahapan kegiatan, tahapan perencanaan ya, datanya udah terisi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, bisa memperkirakan data-data apa saja yang dibutuhkan
untuk melakukan pengisian di tahapan kegiatan tahapan perencanaan. Oke, lanjut kita ke tahap pelaksanaan fisik. Oke, sebentar, azan dulu, azan asar. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke tahapan kegiatan tahap pelaksanaan fisik ya, dimana untuk pengisian tahap pelaksanaan fisik dimulai dari pengadaan barang dan jasa. Dan ini tolong hati-hati karena tahun kemarin kita juga melakukan verifikasi untuk data pengadaan barang dan jasa ini, dan banyak ditemukan kesalahan dalam penginputan. Oke, ini baru yang belum detailnya ya, belum ada angka-angkanya. Ini cuma pengisian seperti biasa, kurang lebih sama. Silahkan diinput kapan dilaksanakan, tanggal. Nah, ini masih rembuk penentuan titik lokasi, sementara di itunya pengadaan barang dan jasa. Oke, catat dulu. Oke, tidak masalah Bapak Ibu, kita isi saja rembuk penentuan. Oke, saya lapor dulu ya, catat dulu. Ini kayaknya ada miss di aplikasi ya. Miss pengisian. Itu pada submodul pengadaan barang dan jasa. Dan jasa, dimana setelah kita klik yang muncul adalah ini masih merekam, apakah masih merekam? Oke, sudah benar ya. Yang muncul adalah rembuk penentuan titik lokasi. Oke, kalau untuk pengisian ini Bapak Ibu kurang lebih sama ya dengan sebelumnya. Silakan diisi sesuai dengan pengadaan barang dan jasanya. Maka sistemnya lelang atau gimana, atau pembelian langsung atau lelang. Yang jelas tanggal mulai tanggal selesai, jumlah orang yang mengikuti kegiatan, laki-laki, perempuan, warga MBR, upload foto dan upload berita acara. Itu formatnya PDF. Kalau foto seperti biasa JPEG maksimal 10 MB. Dan ini kayaknya masih ada miss ya, miss di SIM. Seharusnya rembuk penentuan titik lokasi ini tidak ada, diganti dengan pengadaan barang dan jasa. Nanti kami laporkan ke programmer. Berarti ini kurang lebih sama ya pengisiannya dengan yang tadi, hanya judulnya aja yang berbeda. Dan nanti akan diproses oleh programmer kita untuk mengganti judulnya ini. Seharusnya judulnya adalah pengadaan barang dan jasa. Ini judulnya belum diganti. Oke, kita skip ini dulu ya. Untuk pengisiannya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Nanti saya laporkan masalah pengadaan barang dan jasa ini. Lanjut untuk yang pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Biren, Tusangan Selatan, Tanjung Buridi. Yang dimasukkan tanggalnya adalah tanggal mulai melaksanakan pembangunan fisik.
Bisa jadi pembangunan fisiknya di bulan Juli atau di bulan Agustus sesuai dengan lokasi Bapak Ibu yang didampingi. Lokasi yang didampingi. Oke, kita buat aja 24 Juli ya. Tanggal selesai itu adalah kapan, atau sesuai dengan kontrak kapan rencananya bangunan itu selesai. Kita ambil aja bulan Juli, Agustus, September, Oktober ya, di bulan Oktober 24, 8. Oke. Selanjutnya silahkan masukkan jumlah peserta ya, jumlah peserta yang melaksanakan pembangunan infrastrukturnya, baik dari pengurus maupun dari jumlah tenaga kerja. Kita ambil peserta misalnya 15, laki-laki 15. Kalau memang ada perempuan silahkan diisi, kalau memang tidak ada dibuatkan 0. Warga MBR apakah 14 sesuai dengan kondisi lapangan ya. Sementara jumlah tenaga kerja yang terdaftar berapa orang tenaga kerja laki-laki yang dipekerjakan pada saat pembangunan ini. Misalnya 5, perempuannya 0. Selanjutnya jangan lupa upload foto tenaga kerja. Jadi tenaga kerja tadi laki-laki maupun perempuan difoto. Kalau memang ada tenaga kerja perempuan, silahkan ambil fotonya. Kalau tidak ada, silahkan yang diambil foto tenaga kerja laki-laki aja keduanya. Kebetulan di saya yang ngambil tahun lalu tidak ada yang perempuan ya, di satu lokasi tidak ada perempuan, dan tidak tertutup kemungkinan ada juga tenaga kerja yang perempuan. Makanya ada foto, upload foto gender. Oke, setelah diinput silahkan disubmit. Oke, data tersimpan di pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Lanjut ke Komtes. Nanti lokasi Bapak Ibu ya yang di Sanimas itu dengan progres sekian persen itu akan dilaksanakan Komtes, commissioning test. Pengisiannya kurang lebih sama ya. Tanggal kapan mulai Komtes bisa jadi di bulan September, 3 September ya, atau 10 September. Selesainya apakah 1 hari, 2 hari, atau 3 hari sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan. Kita buat aja ini tanggal 10 bulan 9. Tanggal 10 bulan 9 kita buat aja 2 hari dilaksanakan Komtes. 10, 11, 12, harusnya 11. 2 hari ya. Selanjutnya jumlah peserta. Jadi jumlah peserta ya yang melakukan Komtes berapa orang. Misalnya ada 10, dihitung ya, dihitung semua peserta Komtes. Laki-laki 7, perempuan 3. Ini misalkan datanya seperti ini. Warga MBR misalnya 8. Jadi pastikan untuk foto jangan lupa, dan upload berita acara jangan lupa. Ini untuk sementara kita ambil aja foto yang ada di saya. Tapi Bapak Ibu nanti memasukkan data ini sesuai dengan data yang di lapangan yang sudah dilaksanakan. Oke, kita submit data. Oke, untuk Komtes sudah dilaksanakan, datanya sudah tersimpan. Lanjut di perubahan kontrak atau adendum. Ini tolong hati-hati ya. Ini ada 2 pilihan. Yang pertama, jikalau double ya. Sebentar. Jikalau
kontrak adendum. Kayaknya kita reset dulu. Kita reset dulu ya, karena ini kelamaan. Kita lepas dulu atau kita klik dashboard. Kalau untuk reset Bapak Ibu silakan diklik dashboard bisa juga, atau kita logout habis itu login lagi, tergantung. Kita coba reset di dashboard. Oke, tadi kita di tahapan kegiatan, tahapan pelaksanaan itu di adendum ya, di adendum. Kita coba klik. Aduh, jadinya jalan lagi. Untuk adendum Bapak Ibu, untuk pengisiannya ya, jikalau ada terjadi adendum kontrak, itu silahkan nanti diisi datanya. Jikalau tidak, jangan diisi datanya, biarkan kosong, karena ini masih jadi perdebatan. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan ke adendum kontrak, maka data tersebut tidak wajib diisi. Nanti kami yang di KMT akan memilah data yang misalnya lokasi tersebut adendum, maka datanya kami ambil. Dan jikalau tidak dilaksanakan adendum, itu nanti kita setting data itu menjadi tidak otomatis nanti terbaca di sistem ya, atau di pelaporan manual. Nanti pelaporan kami di KMT terbaca sudah 100% data di adendum kontrak ini. Dan ini juga terjadi permasalahan itu untuk pengisiannya tidak bisa ya, karena di perubahan kontrak, saya catat dulu, kontrak tahun kemarin masih aman sih, sekarang bermasalah. Itu yang muncul adalah penandatanganan PKS. Oke, nanti kami laporkan agar segera diperbaiki oleh programmer. Oke, kalau untuk pengisiannya kurang lebih sama ya, seperti ini juga. Ada foto, ada berita acara. Kalau tidak ada dilaksanakan adendum kontrak, nanti silahkan jangan diisi, biarkan aja kosong seperti ini ya, kosong seperti ini. Kita lanjut di kampanye pola hidup bersih dan sehat. Ini jatuhnya PHBS 2 ya, PHBS 2. PHBS 2 ini kurang lebih sama. Kapan dilaksanakan PHBS 2? Bisa jadi misalnya di 17 September, kurang lebih sama ya definisian yang PHBS pertama, tapi datanya data PHBS kedua. Silahkan berapa orang yang mengikuti acara PHBS ya, kampanye ini, silahkan diisi sesuai dengan peserta yang hadir. Dan biasanya yang banyak yang mengikuti PHBS ini adalah jumlahnya yang perempuan atau yang wanita rata-rata. Oke, silahkan diupload foto PHBS. Kita ambil aja ini PHBS, atau nanti Bapak Ibu silahkan ambil foto PHBS dan berita acaranya jangan lupa dibuatkan dan segera diupload ke SIM maksimal 10 MB ya. Dan yang membuatnya SIM kita istimewa itu
pengisian SIM-nya tidak perlu berurutan. Jadi bagian mana saja yang pelaksanaan di lapangan berjalan silahkan diisi dulu. Jadi tidak perlu berjenjang ya dalam melakukan pengisian data. Misalnya PBS 2 sudah, setelah itu 1 minggu atau 2 minggu setelah itu dilaksanakan PBS 3, Bapak Ibu bisa langsung isi di PBS 3 tanpa wajib mengisi penutupan rekening dan serah terima. Jadi ini tergantung kegiatan di lapangan. Oke, kita PBS 2 sudah, penutupan rekening. Nah, ini juga titipan dari TA Keuangan Gunung Sih. Yang pertama adalah tanggal penutupan rekening seperti biasa. Misalnya di bulan September 16 September, penarikan terakhir biasanya 50 juta atau 45 tergantung lokasi masing-masing. Selanjutnya upload dokumen buku penutupan buku rekening. Jadi untuk upload dokumen penutupan buku rekening ini ada 3 kalau tidak salah. Yang pertama surat usulan ya, usulan penutupan buku rekening. Setelah itu buku rekeningnya ya, lembaran pertama. Setelah itu lembaran terakhir di foto. Setelah itu rekening koran. Jadi ya lengkap lah Bapak Ibu menyiapkan dokumennya, bukti-bukti untuk upload dokumen penutupan buku rekening ini. Formatnya itu PDF ya, jadikan PDF. Kalau memfoto buku rekening yang sudah ditutup itu, convert dulu ke PDF, habis itu dijadikan satu, baru diupload ya. Dan pastikan tidak boleh lebih dari 10 mega. Ini sebagai contoh aja ya. Sementara Bapak Ibu nanti tolong disiapkan usulan penutupan rekeningnya, rekening korannya. Habis itu ada surat dari pihak bank yang menyatakan bahwa penutupan rekening ya sudah ditutup oleh bank. Dan jangan lupa lembar pertama buku rekening dan lembar terakhir difoto dan dijadikan PDF, dan seluruh dokumen itu dijadikan satu dan diupload di sini. Ini sebagai contoh aja. Oke, sudah tersimpan. Kita cek lagi ya penutupan buku rekening apakah yang kita buat tadi tersimpan. Ya, tersimpan. Lanjut ke serah terima, dan ini ya sering kita sampaikan kepada Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Korfas maupun Bapak Ibu TFL. Untuk serah terima ini ada dokumen BAS-nya ada 3 macam, dan BAS yang 3 macam ini digabung menjadi satu. Yang pertama adalah kita isi dulu kapan dilaksanakan serah terima. Bisa jadi Oktober, kita buat aja Oktober di sini, 28 Oktober. Orang yang mengikuti adalah seluruh pengurus yang hadir, misalnya 8 orang yang dari dari KMP, laki-laki 6, perempuan 2 ya. MBR 8. Upload dokumen BAS itu adalah yang pertama berita acara serah terima dari KMP ke PPK, itu yang pertama. Yang kedua dari PPK ke KPA ya. Yang ketiga dari KPA ke KMP pengelola ya, Yang pertama tadi KMP-nya pelaksana, yang ketiga ini KMP-nya pengelola. Dan ketiga file itu, dokumen itu dicek kembali, tanda tangan dan stempel wajib lengkap, karena kami di KMT akan memeriksa. Dan jikalau masih ada kurang tanda tangan dan stempel, nanti akan kami sampaikan ke PPK-nya nanti.
Oke, kita coba untuk bus ya. Bus kita ambil datanya. Oke, kayaknya tidak ada data bus ya. Sebentar saya cari dulu. Oke, kita lanjut. Yang ada di saya bus Desa Batu Jongjong sebenarnya. Ini adalah dokumen busnya Sumut ya. Tapi ini hanya sebagai contoh, dan saya ingatkan lagi, 3 dokumen bus digabung jadi satu baru diupload di SIM kita. Diupload dokumen bus. Yang pertama dari KMP ya, pelaksana ke PPK. Setelah itu dari PPK ke KPA. Setelah itu dari KPA ke KMP pengelola. Jadi 3 dokumen itu digabung jadi satu dan diupload di SIM kita. Karena untuk Sanimas upload dokumen busnya hanya satu, berisi 3 dokumen itu, dan pastikan tanda tangan dan stempelnya itu lengkap. Kalau tidak lengkap, kami di KMP nanti di KMT nanti akan memeriksa dan feedback balik ke PPK untuk segera dilengkapi dan diupload ulang. Jadi jangan sampai Bapak Ibu udah bekerja tapi disuruh merevisi ya, memperbaiki data yang sudah diupload karena kekurangan tanda tangan dan stempel. Oke, upload fotonya silahkan, waktu serah terima silahkan diambil fotonya dan dilaksanakan serah terima, diambil fotonya. Sebentar, saya cari dulu. Ini sebagai contoh aja ya, serah terima. Oke. Setelah ini kita save ya untuk serah terima. Oke. Modul serah terima sudah terisi ya. Selanjutnya untuk kampanye PABS 3. Ini yang PABS 3 yang terakhir. Silakan diisi kapan dilaksanakan, misalnya 22 Agustus. Kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya pengisiannya. Saya rasa yang fasilitator lama maupun konfas lama ini udah paham pengisian ini, tapi tidak tertutup kemungkinan masih banyak juga yang belum mengerti untuk pengisian ini. Oke, perempuan misalnya 30 dan MBR 40. Upload foto, silakan dia upload foto ya, foto waktu pelaksanaan, dan upload berita acara PABS 3 berupa PDF, foto berupa JPEG, dan disubmit. Oke, kita cek dulu apakah data kita sudah terisi ya. Data yang kita input tadi sudah terisi. Oke, sudah ya, sudah ya, yang PABS 3. Oke, berarti itu aja Bapak Ibu ya untuk tahapan kegiatan, tahapan pelaksanaan fisik, mulai dari pengadaan barang dan jasa sampai dengan kampanye pola hidup bersih dan sehat yang tahap 3-nya. Pengisiannya kurang lebih 8 submodul, dan ada 2 catatan ya yang saya catat. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa yang muncul untuk penentuan titik lokasi, itu nanti kami perbaiki oleh programmer. Yang kedua, perubahan kontrak atau adendum yang muncul penanda tanganan PKS. Jadi ini ada kesalahan query di aplikasi kita, nanti kita perbaiki. Oke, kita pause sebentar karena saya melapor dulu ya, nanti kelupaan. Kita pause sebentar. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya.
Untuk yang tahapan pelaksanaan fisik sudah selesai. Kita lanjut ke tahap pasca pelaksanaan. Kita tutup dulu. Untuk pengisian tahapan kegiatan tahap pasca pelaksanaan hanya satu ya, hanya satu di operasional dan pemeliharaan. Silahkan dibuka ya, dibuka. Itu tanggal pelaksanaan pendampingan operasional dan pemeliharaan ini sudah sesuai. Silahkan masukkan tanggalnya, dilaksanakan misalnya Agustus 30. Jumlah orang yang mengikuti kegiatan misalnya 21 sesuai dengan jumlah yang hadir. Dan setelah itu jangan lupa Bapak Ibu, sesuai dengan instruksi yang ada, ukuran maksimal file adalah 10 MB. Upload foto silahkan diupload nanti. Kita coba ambil aja satu sini, ini sebagai contoh ya. Upload berita acara. Habis itu diupload upload SOP operasional dan pemeliharaan. Ini jangan lupa diupload maksimal 10 MB ya, maksimal 10 MB, formatnya PDF. Dan jangan lupa upload materi kampanye PBS. Jadi untuk format ini format PDF dan PTT atau PowerPoint. Jadi silahkan seluruh materi PBS 1, PBS 2, PBS 3 dan PTT-nya atau PowerPoint-nya ya, digabungkan semua dan diupload di sini. Uploadnya berupa PDF. Karena kebetulan di saya tidak ada ya Bapak Ibu ya, datanya tidak ada. Nanti silakan Bapak Ibu gabungkan materinya, materi PBS ini silakan digabungkan. Setelah itu, setelah terisi lengkap datanya, kita submit data. Oke, berarti untuk tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan fisik dan pasca pelaksanaan itu telah selesai kita isi. Dan untuk pengisiannya itu tidak harus berjenjang ya, atau bertahap. Jadi misalnya koordinasi awal sudah, sosialisasi sudah, sementara PBS belum. Ternyata identifikasi dan verifikasi lapangan itu sudah dilakukan, silakan diisi tanpa wajib harus mengisi PBS dulu. Setelah itu penyusunan peringkat dan rembuk pembentukan sudah selesai dilaksanakan. Baru setelah itu dilaksanakan PBS, baru diisi PBS. Jadi memang untuk pengisiannya tidak perlu berjenjang. Apapun pekerjaan yang di lapangan yang sudah selesai, silahkan segera diinput ke SIM ya, agar tidak terjadi data yang bertumpuk. Takutnya nanti data bertumpuk, kelupaan, dan kami di KMT pasti mengetahui data-data mana saja yang sudah diisi dan mana yang belum. Oke, untuk tahapan kegiatan, untuk cara pengisinya sudah ya, sudah lengkap ya. Tahapan perencanaan, pelaksanaan fisik dan pasca pelaksanaan sudah. Kita lanjut ke lahan dan pemanfaat. Oke, saya pause dulu karena ada WA ya dari TASI. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mencoba di modul lahan dan pemanfaat, di mana di lahan dan pemanfaat ini hanya ada satu
submodul, dan data ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena di data lahan dan pemanfaat inilah IBM pusat ya, IBM pusat atau direktorat akan mengecek apakah pemanfaat yang diinput sesuai dengan list pemanfaat yang dikirimkan oleh PPK ke IBM pusat atau direktorat. Untuk pengisiannya seperti ini ya, pengisiannya seperti ini. Dan untuk pengisian data lahan dan pemanfaat, silahkan diklik tambah lokasi ya, tambah lokasi. Oke, tampilannya seperti ini. Yang pertama adalah lokasi dusun, RT, RW atau rumah. Jadi untuk lokasi dusun, RT, RW dan rumah ini diinputkan adalah nama kakak pemilik rumah. Misalnya Pak Budiman Ardi. Silakan dimasukkan nomor NIK atau nomor KTP Pak Budiman. Digit ya, 16 digit. Selanjutnya nomor kartu keluarga. Dan selanjutnya adalah koordinat X dan koordinat Y. Ini koordinat ya. Data ini silahkan Bapak Ibu minta ke TFL teknik ya, silakan diminta datanya. Ini kita contohkan aja seperti ini. Luas lahan adalah luas lahan tempat kita melaksanakan pembangunan sanitasi di dekat rumah penerima manfaat. Jadi yang dihitung adalah luasnya, panjang kali lebar. Bisa antara 15 sampai 20 meter persegi. Kita buat aja 20. Kalau di lapangan, kalau lebih dari 20 ya silahkan diisi. Selanjutnya itu status lahan. Itu rata-rata pasti milik perorangan. Biarpun dia mengontrak ya di rumah itu, tapi pasti itu adalah milik pribadi atau perorangan. Kalau memang ada milik yang lain, silahkan dipilih sesuai dengan yang ada di sini. Hibah, aset Pemda, milik PT, dan milik perorangan. Oke, selanjutnya bukti legal pasti ada, yaitu surat tanah. Ya, terdapat badan penerima air ada biasanya. Selanjutnya kontur lahan, datar dan miring, silahkan dipilih. Akses menuju lahan itu jalan setapak, jalan lingkungan, atau tidak ada akses. Pasti ada aja akses lah untuk akses menuju lahan. Biasanya jalan lingkungan atau jalan setapak biasanya. Lanjut itu pengisian tekstur lahan, apakah tanah keras, tanah basah, atau rawa, silahkan dipilih. Ini wajib ya, pilihan ini wajib diisi. Tidak boleh kosong, tidak boleh tanda strip. Jenis sarana prasarana terbangun, apakah untuk Sanimas biasanya tangki septik dan bilik. Kalau memang ada yang lain silahkan dipilih ya, atau yang dibangun apakah individu dan komunal, TPS individu, tangki septik saja, atau kombinasi toilet individu dan tangki septik komunal. Tapi rata-rata sih untuk yang Sanimas tangki septik dan bilik. Oke, jumlah septik jangan lupa biasanya 1 ya per rumah, dan jumlah bilik biasanya 1. Oke. Selanjutnya adalah jumlah kakak penerima manfaat MBR. Jadi yang kita hitung itu di dalam satu rumah itu berapa kakak.
ada satu kakak, ada dua kakak, adapun yang tiga kakak, tapi jarang yang tiga kakak. Yang dua kakak kemungkinan besarnya ada. Jadi nanti silakan Bapak Ibu ke penerima manfaat silakan ditanyakan apakah di rumah ini berapa kakak. Kalau satu kakak silakan diisi satu, kalau dua kakak silakan diisi dua. Kebetulan ini satu ya, kita contohkan satu. Jumlah penerima manfaat jiwa itu berapa sih jumlah jiwa yang ada di rumah tersebut? Misalnya 5 orang ya, 5 jiwa. Jumlah perempuan berapa sih di rumah tersebut? Misalnya 3. Apakah ada ibu hamil? Kalau ada silakan diisi, kalau tidak dibuatkan 0. Jangan biarkan kosong ya. Ya. Selanjutnya, apakah ada batuta penerima manfaat atau anak kecil ya, batuta ya, atau batuta, apakah ada di rumah tersebut? Misalnya tidak ada. Apakah ada balita stunting? Tidak ada. Apakah ada disabilitas penerima manfaatnya? Tidak ada. Kalau memang ada silakan diisi berapa orangnya. Selanjutnya itu upload foto fisik 0% berupa JPEG. Silahkan ini wajib ya diisi ya Bapak Ibu ya. Foto fisik 50-60%. Di saya tidak ada datanya karena data 2023 sudah terkunci ya, jadi tidak bisa saya ambil lagi. Tapi ini wajib diisi. Upload foto fisik 100%, upload foto bangunan 100%, dan penerima manfaat juga di-upload. Ini JPEG ya. Selanjutnya upload foto rumah ya, penerima manfaat dan sarana sanitasi terbangun. Ini lengkap ya, rumah dengan sarana yang kita bangun dengan penerima manfaat di foto. Nanti di-upload di sini. Setelah lengkap foto-foto ini ya, kita submit. Kita submit ya. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Kita reset dulu ya. Kita reset dulu. Dan hasilnya akan seperti ini. Waduh. Tidak tersimpan datanya. Oke, saya pause dulu. Saya coba konfirmasi dulu.